ya, pembersihan batu, pembersihan telinga, pembersihan hidung, pembersihan gigi, makan sampai BAB pun tangan kiri yang punya kerja. Tapi yang kiri nggak pernah protes sama sekali. Namun saat yang punya tangan diberi rezeki yang lebih oleh Allah, bagi jam tangan, kilo-kilo yang dapat penghargaan tangan mana Pak? Kanan atau kiri? Kiri. Ya kamu bagi jam tangan di tangan kiri. Di bawah juga tangan kiri. Rata-rata kita bagi tangan kiri. Beli cincin kasih tangan kiri. Sekarang kenapa cincin yang di tangan kanan? Karena kiri sudah dapat jatah. Kalau kedua-dua cincin di tangan kiri, dua buat cincin kadang-kadang batunya bentuk dukun gadang itu. Ya dikasih tangan kanan. Inilah penghargaan yang diberikan oleh yang punya tangan kepada tangan kiri karena sudah bekerja di sisi pembersihan kita tanpa protes. Makanya kaum muslimin, kita umat Islam itu sama ibaratnya dengan satu bangunan ini. Ada yang jadi jendela, dinding, tiang, genteng, pondasi dan sebagainya. Satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan. Kalau tidak maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu akan terjadi dan bahkan hari ini sudah terjadi. Kata Rasulullah, yushiku an tada'a alaikum kama tada'akan ila qas'atiha faqala qa'inu min qillatin nahwi yawma idzin bal antum yawma idzin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa, suatu zaman dalam waktu dekat, kata Rasulullah. Ini ceritakan 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Akan datang suatu masa dalam waktu dekat, bangsa-bangsa selain kamu umat Islam itu akan bersatu memperebutkan kamu. Ibarat segerombolan orang-orang yang rakus sering berebut makanan di sekitar mereka. Lalu ketika itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami umat Islam waktu itu sedikit ya Rasul? Bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan ketika itu jumlahmu banyak. Engkau adalah golongan mayoritas, tapi kualitas banyak seperti buih di lautan. Sangat ironis sekali kaum muslimin, nasib kita umat Islam hari ini dipermainkan oleh gelombang, bukan membentuk arus tapi malah mengikuti arus, bukan membentuk mode tapi malah mengikuti mode. Suku-suku hari ini, alhamdulillah hari ini Islam masih ada di negara kita, tapi 20-30 tahun yang akan datang entah bagaimana nasib Islam terutama di kota Padang kita nggak tahu proses kaum muslim. Kalau udah dari ini kita bersatu, kadang-kadang hanya masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat sampai hari kiamat. Khilafiyah ini nggak akan pernah habis-habisnya. Kadang-kadang kalau udah hitam kan yang udah ahli ibadah kata sebagian orang, kalau udah baca gue yang udah ahli ibadah nggak mengikuti sunnah dan lain sebagainya. Sudah telat waktunya kita umat Islam ini terpecah belah. Sudah datang waktunya kita Islam bersatu ibarat satu tubuh. Satu tubuh itu konsekuensinya itu udah bahkan kalau satu ada yang sakit otomatis yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Contoh, paru gua sakit, mencret, diare. Ketika perut yang sakit, lain payu ada jauh sakit balik ketika paginya. Nah, padahal kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa ngegas motor atau megang setir mobilnya, mata masih bisa melihat, otak masih bisa berpikir, telinga masih normal mendengar. Tapi ketika ada satu dari yang benar-benar tubuh kita sakit, otomatis yang lain pun akan ikut merasakan sakit. Nah, apa ya kerajaan? Itulah perumpamannya. Satu kata tubuh. Islam itu seperti itu. Berjalan kita di tengah kegelapan malam, andai kata kita tersandung batu, taruhan kaki yang tersandung, ketika itu darah akan muncul keluar, mulut akan ngadu astagfirullahaladzim, air mata akan berlinang membasahi pipi, kapal maupun dikisak kirinya. Pada kaki yang tersandung, apa hubungannya kaki dengan mata saudaranya kaum muslimin? Kita umat Islam ibarat satu tubuh. Jadi karena itu kita bukan hanya Islam yang ada di kota Padang, sampai dimanapun dia berada, yang penting akidahnya sama dengan kita, dia adalah saudara kita. Sama seperti kemarin beberapa waktu yang lalu, Islam saudara kita di negara lain, terutama di Palestina, mereka menangis, air mata mereka, tangisan mereka juga kesedihan bagi kita bersama. Ibu dan bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari karena itu mari kita satukan tekad. Musuh itu sekarang sudah berada di depan mata kita, nggak jauh depan mata kita musuh itu hari ini. Bersatu kita wahai Islam. Ini yang kita sampaikan pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami menyampaikan. Bila itu, wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.